Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa El Sinta dimanapun berada, yang kami doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bebas beraktivitas, tidak ada gangguan apapun, karena banyak di antara umat manusia di berbagai belahan dunia mengalami ada keluhan-keluhan yang kita sebut dengan pemanasan global, di mana lingkungan kita sekarang sudah mulai tidak kondusif karena terjadinya apa yang disebut dengan global warming. Nah, hal ini disebabkan oleh aktivitas dan kegiatan manusia juga, sehingga bumi kita mengalami kenaikan temperatur 1,5 sampai 5 derajat Celcius pasca dari pra-industri sampai kepada zaman industri sekarang ini. Global warming memiliki efek yang cukup luar biasa, terutama yang berada pada bibir pantai, dan kemudian juga dirasakan oleh para petani, kemudian semua umat manusia merasakan apa yang disebut dengan penyakit atau yang dikatakan bencana-bencana alam yang disebabkan oleh global warming ini. Dan berbagai pimpinan-pimpinan negara, bagai tokoh-tokoh masyarakat, semua sudah mulai bicara, sudah mulai melakukan berbagai agenda-agenda untuk bagaimana menyelamatkan bumi dari bahaya yang disebabkan oleh efek dari global warming ini. Di antara efek yang dirasakan itu terjadinya kenaikan dari air laut yang disebabkan oleh melelehnya es pada kutub utara dan kutub selatan, sehingga
air laut mulai naik sehingga berbagai daratan-daratan di bibir-bibir pantai kita itu sudah mulai mengalami kenaikan, dan berbagai pulau itu sudah mulai hilang karena memang air laut lebih tinggi daripada daratan. Nah, ini adalah efek utama dari global warming tersebut. Nah, bukan hanya di situ. Nah, terjadilah yang disebut dengan anomali iklim. Iklim sudah mulai tidak menentu. Kalau dulu ada yang disebut dengan musim barat, ada musim timur, sekarang nyaris musim itu tidak ditemukan lagi. Inilah beberapa efek dari global warming. Nah, untuk memperjelas beberapa efek global warming ini, kita tunggu setelah pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta dimanapun berada, yang kita rasakan sekarang dari anomali cuaca itu musim yang tidak beraturan. Kalau dulu ada musim barat, ada musim timur. Tatkala musim barat, para nelayan pergi melaut. Tatkala musim timur, bagi yang berada di pantai timur. Bagi yang berada di pantai barat, pada musim timur mereka pergi melaut, pada waktu musim barat mereka melakukan penggarapan daerah atau lokasi pertaniannya. Tapi sekarang jadwal itu tidak menentu. Tatkala pada musim timur juga terjadi badai, tatkala di kawasan pantai barat, tatkala musim barat juga di pantai timur juga terjadi musim badai, sehingga jadwal melaut dan jadwal bertani itu nyaris tidak bisa ditentukan oleh petani, sehingga mereka tidak bisa membuat agenda pekerjaan yang jelas dalam anomali cuaca ini. Kemudian yang ketiga, terjadi berbagai cuaca ekstrim. Kita mengenal ada badai yang sangat kencang, yang bisa menerpa berbagai bangunan-bangunan, yang bisa menumbangkan berbagai pohon. Kemudian ada hujan ekstrim, malah ada hujan es. Kemudian buliran-buliran hujannya terlalu besar sehingga juga bisa meruntuhkan berbagai bangunan dan kemudian membuat tanah longsor dan berbagai kerusakan-kerusakan yang lainnya. Nah, hal ini memang sangat faktual apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, berbagai efek dari global warming tersebut, apakah itu disebut dengan banjir rob di bagian pesisir pantai, kemudian petani mengalami fuso,
tanahnya mengalami fuso dan kemudian tidak mengenal lagi jadwal pekerjaan dan kemudian terjadi anomali cuaca. Inilah beberapa akibat dari perbuatan-perbuatan jahatnya manusia yang melakukan eksploitasi alam yang berlebihan. Apa itu eksploitasi alam yang mereka lakukan berlebihan itu? Yang pertama adalah terjadinya proses perambahan hutan yang cukup luar biasa. Akibat apa? Akibat terjadinya pengalihan fungsi lahan hutan yang dulunya hutan itu adalah penyangga ekosistem, kemudian yang bisa melakukan proses fotosintesis yang tidak akan menyerap beberapa polusi udara, kemudian juga akan dapat menetralisir suasana cuaca. Nah, dengan adanya deforestasi, hutan sudah mulai berkurang secara signifikan, kemudian beberapa pabrik mulai tumbuh, kemudian kendaraan bermotor mengeluarkan emisi karbon, kemudian masyarakat melakukan pendinginan dengan freon, kulkas, AC. Nah, kemudian kendaraan bermotor memakai energi fosil, dan ini adalah kontribusi CO2 emisi karbon yang cukup luar biasa. Nah, sementara di belakang sana hutan yang kita harapkan untuk menetralisir dan menjadi penyangga ekosistem itu sudah mulai dirusak. Nah, sehingga mengakibatkan bahwa pemanasan global semakin nyata dan dirasakan oleh semua pihak. Maka justru itu kita tidak sedang melakukan menuntut orang-orang tertentu yang bertanggung jawab. Karena memang kalau kita tuntut, tentu yang bertanggung jawab adalah state dan corporate yang melakukan kerusakan yang cukup luar biasa. Tetapi masyarakat juga perlu melakukan tanggung jawab. Nah, untuk melihat beberapa tanggung jawab yang perlu kita lakukan dalam meminimalisasi global warming ini, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Pemirsa El Sinta dimanapun berada, umat Islam semenjak awal sudah dipesankan oleh Rasul bahwa andaikan ada informasi besok akan terjadi kiamat, maka kalau sekiranya di tanganmu ada bibit pohon, maka tanamlah. Dan Rasul juga mengatakan bahwa pohon yang kamu tanam kemudian menghasilkan buah yang dimakan oleh burung, yang diambil oleh orang, itu adalah sedekah buatmu. Jadi menanam pohon itu adalah sedekah unlimited. Jadi hijau daunnya menghasilkan oksigen yang bermanfaat untuk biota yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian buahnya yang dinikmati oleh makhluk, apakah manusia, burung, dan makhluk yang lain, itu adalah bagian daripada sedekah kita. Maka dalam rangka meminimalisasi efek dari global warming ini, maka perlu dilakukan adalah gerakan menanam pohon. Maka setiap kita, umat Islam, bagi yang memiliki space lingkungan, pekarangan rumah, maka tanamilah pohon yang itu akan bermanfaat untuk
diri kita dan tetangga yang ada di sekitar kita, dan kemudian makhluk yang ada di sekitar kita. Ya, ekosistem yang ada di sekitar kita. Apakah itu burung, kemudian cacing, kemudian katak, dan yang lain-lain. Semua makhluk yang ada di sekitar itu akan menikmati lingkungan yang kita kembangkan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan, kita perlu melakukan pengawasan mandiri. Betapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah teledor, yang kilaf melakukan deforestasi akibat dari keserakahan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan keuntungan buat dirinya dan keluarganya, dan ini perlu kita nasihati dengan sebaik-baiknya sehingga mereka benar-benar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah mereka berpikir secara ekologik, mulailah mereka melakukan pro-environment sehingga mereka itu benar-benar peduli terhadap lingkungan. Karena akibat dari kerusakan lingkungan bukan hanya diderita oleh perusak lingkungan tersebut, tetapi yang menderita adalah semua manusia yang ada di sekitarnya, dan kemudian semua makhluk biodiversity yang ada di lokus tersebut akan mendapatkan dampak dari akibat kerusakan lingkungan tersebut. Nah, kemudian kita perlu melakukan pembenahan terhadap sikap dan perilaku kita yang ramah lingkungan. Bahwasanya satu di antara pemicu global warming itu adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, kendaraan yang berbahan bakar fosil itu ada di motor, ada di mobil. Nah, sedapat mungkin dalam rangka gerakan untuk meminimalisasi global warming, kita manfaatkan transportasi massal. Ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi kendaraan bermobil pribadi. Nah, kalau kita bermobil pribadi, sedapat mungkin mengajak tetangga, mengajak orang lain untuk ikut di dalamnya, sehingga tidak hanya kita yang memonopoli dan memberikan kontribusi terhadap emisi karbon. Nah, kalau sedapat mungkin kita beralih kepada sumber energi yang ramah lingkungan, kalau bisa energi listrik yang tidak memberikan dampak terhadap emisi karbon. Nah, sedapat mungkin fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk transportasi massal dalam bentuk kereta api listrik, kemudian MRT, LRT, lebih baik kita memanfaatkan transportasi massal tersebut sehingga kontribusi emisi karbon sudah mulai minimal di lingkungan ini. Nah, kemudian kita perlu meningkatkan saling menasehati di antara teman-teman kita yang sudah terlanjur. Nah, kalaupun teman-teman tersebut tidak mau dinasehati, andai kata dia terlalu badung dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah on the track, sebuah perilaku yang benar, ya minimal kita sudah menggugurkan kewajiban berdakwah. Karena apa? Karena
kita sudah memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Nah, kita sudah bebas dari dosa tidak peduli terhadap lingkungan. Pemirsa El Sinta dimanapun berada, untuk mengakhiri segmen ini, maka pesan utama kita, maka jagalah lingkungan kita dalam bentuk keasriannya, dan jangan sekali-kali merusak lingkungan dan jangan membuang sampah sembarangan. Lingkungan ini, bumi ini adalah rumah kita bersama. Kita harus jaga kelestarian dan keseimbangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.